Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kalau kepalamu tidak mau pecah. Jangan gerak! Jangan bergerak gue semua! Jangan gerak! Berdebah, kalian terus menipu kami. Akan kubunuh kalian! Kisah diawali yang dimana Rengganu memanfaatkan dan merayu Ki Gendeng Panjalu. Dengan kelicikan Rengganu menyampaikan suatu kabar untuk memancing Burhanuddin, yang pada saat itu Rengganu membeberkan cerita bahwa petinggi-petinggi Laskar Pejuang telah berhasil ditangkap company, dan ia juga menyampaikan sebuah kabar bahwa antek-antek company akan bergabung dengan Laskar Pejuang dan membawa senjata yang telah dicuri dari company. Petinggi-petinggi Laskar Pejuang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Kakang Panjalu, aku khawatir dengan nasib Burhanuddin. Sekarang semangat perlawanan Laskar Pejuang sudah tidak punya arti lagi, sudah tidak kuat. Dengan kepolosannya, Ki Gendeng mempercayai kabar yang telah disampaikan Rengganu. Kala itu ia tak menyadari bahwa Rengganu telah memanfaatkannya untuk mendekati dan memancing Burhanuddin. Masa aku bohong pada Kakang? Justru aku ingin minta bantuan Kakang untuk menyampaikan warta ini kepada Burhanuddin. Kalau Kakang yang ngomong, mereka pasti percaya. Baiklah kalau begitu, akan aku usahakan. Terima kasih Kakang. Dan sampailah Ki Gendeng yang dimana berhasil menemui Burhanuddin, dan dengan polosnya ia menyampaikan apa yang telah Rengganu katakan padanya. Dengan rasa bimbang, Burhanuddin mencurigai ajakan Rengganu adalah suatu jebakan untuk menangkapnya. Namun Ki Gendeng berani menjamin dan meyakinkan apa yang telah ia katakan bukanlah suatu jebakan Batman. Kalau mereka berkhianat, taruhannya aku atau mereka yang mati. Di sana bisa saksikan sendiri bagaimana aku membunuh mereka dengan tanganku. Dan dengan pertimbangan Kiai Makdum yang selalu berpikir positif thinking, di mana kala itu pasukan Laskar Pejuang tengah membutuhkan perlengkapan senjata. Mengingat kita kekurangan senjata dan orang-orang yang berjiwa satria, tidak ada salahnya kita terima orang-orang yang pernah sakit hati oleh company dan membelot ke pihak kita. Barangkali nanti banyak gunanya. Namun Radiakso menyampaikan bahwa ia ingin memastikan kabar tersebut dan ingin bertemu terlebih dahulu dengan Rengganu. Alhasil Burhanuddin setuju dengan ajakan tersebut dengan pertimbangan yang sudah matang. Yang terpenting, kita selalu waspada dan menjaga segala kemungkinan yang tidak kita inginkan bersama. Ki Gendeng, tolong sampaikan pada Rengganu. Sebelumnya aku ingin bertemu dengannya. Baik, di sana akan kusampaikan. Baiklah, kalau begitu kami bersedia. Terima kasih. Aku mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singkat cerita, Ki Gendeng menyampaikan kabar dari Burhanuddin tersebut pada Rengganu, dan Rengganu merasa puas akan hal tersebut. Namun Ki Gendeng juga menyampaikan bahwa Radiakso ingin bertemu dengan Rengganu guna memastikan kabar yang disampaikannya. Baik, katakan padanya, temui aku besok siang di warung Ki Supra. Setelah Rengganu merasa rencananya akan berhasil, ia memberi kabar pada Kapten Louis untuk mencairkan dana kenakalannya. Dengan kabar tersebut, Kapten Louis merasa puas dengan hasil kerja dari Rengganu. Kapten Louis menjanjikan akan memberi lebih banyak dana kenakalannya. Rengganu menyuruh Kapten Louis untuk memantau pertemuannya dengan Radiakso dan Ki Gendeng di warung Ki Supra. Hebat, hebat. Aku akan beri kau hadiah besar jika Burhanuddin dapat ditangkap. Ya? Pasti, Tuan.
Pasti. Silakan Tuan lihat sendiri nanti. Sampailah di mana Rengganu bertemu Radiakso dengan Ki Gendeng di warung Ki Supra. Radiakso lantas memastikan apa yang telah dikatakan pada Ki Gendeng benar adanya. Dengan kelicikan dan licinnya mulut Rengganu begitu meyakinkan seperti sales pada umumnya. Dan terlihat Kapten Louis yang tengah mengintip dari kejauhan untuk memastikan kinerja Rengganu. Rengganu mengatur siasat untuk mengajak laskar pejuang bertemu di rumahnya dengan memperlihatkan senjata-senjata yang telah ia janjikan. Kita harus melenyapkan kompeni-kompeni dari bumi ini. Mereka selalu menindas rakyat, mengumbar janji, tapi tidak pernah ditepati. Kalau memang benar begitu, baiklah. Di mana tempat dan pertemuan itu akan diadakan? Kang Radi, bagaimana kalau di rumahku saja? Rumahku terpencil, jauh dari mana-mana. Aman untuk pertemuan rahasia yang akan kita adakan. Di rumahmu? Kapan itu? Bagaimana kalau tanggal 3 bulan Apit ini? Setuju, Kang? Setuju. Aku akan datang pada tanggal itu. Tapi sebelumnya aku minta padamu, Rengganu. Tolong kau letakkan senjata-senjata yang kau janjikan itu di luar rumah. Agar kami dapat melihatnya sebelum kami masuk. Tidak masalah. Kakang boleh memeriksa senjata-senjata itu. Apakah asli atau palsu? Baiklah, Rengganu. Aku pikir semuanya sudah jelas. Aku permisi dulu. Silakan, Kang. Dan sampailah di mana hari dan tanggal yang telah disepakati telah tiba. Terlihat Rengganu dan Ki Karta dengan anak buahnya bersiap menunggu kedatangan Burhanuddin dan para laskar pejuang. Sekaligus mereka sudah merancang rencana yang matang dan mempersiapkan senjata-senjata yang telah dijanjikan guna untuk melabui para laskar pejuang. Mana ke sana? Mereka belum juga kelihatan. Jangan-jangan mereka tidak datang. Mereka itu bukan seperti kita. Janji bagi mereka adalah utang yang harus dipenuhi. Sabarlah sebentar. Di sisi lain, Burhanuddin dan para laskar pejuang telah mengamati kediaman Rengganu kala itu untuk memastikan situasi dan kondisi. Akan tetapi, Rengganu dan Ki Karta telah merasakan kehadiran para laskar pejuang yang tengah mengepungnya. Kalian bersiaplah. Mereka sudah datang. Ya, aku juga sudah merasakannya. Mereka mengepung kita. Tenang. Semua waspada. Jangan berbuat sesuatu yang mencurigakan. Bardi, Karman, tunggu isyaratku. Baik, Pendekar. Semua yang kuduga jadi kenyataan. Kita terkepung. Kita kembali ke rencana pertama. Ingat, jangan sampai gagal. Baik, semua berjalan mulus sesuai rencana. Oh, Kang Radi. Selamat datang, Kang. Ya, bagaimana? Selang beberapa waktu, Radiakso telah tiba dan memastikan apa yang dijanjikan Rengganu apakah ditepati. Namun terjadilah perdebatan kecil di mana Radiakso yang menyindir Ki Karta. Rupanya kamu, Ki. Aneh bin ajaib. Kalau ada manusia macam Ki Karta ini bisa insaf. Tidak sayang meninggalkan roti dan keju Company, Ki. Sabar, Ki. Iya, iya. Semoga saja Ki Kertajaya bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Asal bukan pertobatan yang pura-pura. Setelah Radiakso memastikan keadaan yang menurutnya kondusif, ia lantas memanggil Burhanuddin dan Kiai Makdum. Kiai, Pur, keluarlah. Situasi aman. Selamat datang, Ketua.
inilah senjata-senjata yang kami siapkan. Ketua, semoga bergabungnya kami berempat bisa menambah kejayaan Laskar Pejuang. Ketua, silakan masuk. Ada yang kami ingin bicarakan di dalam. Silakan. Dengan liciknya Rengganu merayu Burhanuddin dan mengajak diskusi terlebih dahulu. Ayo kembali. Pak Ketua, kita bersatu untuk mencapai kemenangan. Namun hal tak terduga pun terjadi, yang dimana sebagian pasukan Laskar Pejuang yang mengepung dan mengamati dari luar, Kapten Louis dengan sigap menodongkan senjata tepat di kepala Ki Sendang Karya, dan para pasukan Laskar Pejuang telah tertangkap basah oleh para kompeni. Kobra, ikat semua. Siap, Men. Ikat mereka semua. Pasukan, ikat semua Laskar. Ayo, ikut. Jangan gerak! Jangan bergerak gue semua! Jangan gerak! Berdebah, kalian telah menipu kami. Akan kubunuh kalian. Silakan bunuh kami. Tapi ingat, Ki Sendang Karya dan seluruh anak buahmu yang ada di luar, itu pun akan mati. Lepaskan mereka, atau aku bunuh seluruh anak buahmu. Dan pada akhirnya rencana Rengganu berhasil untuk menjebak Burhanuddin dan para Laskar Pejuang. Seketika Burhanuddin tidak berkutik dikarenakan kondisi yang terjepit, yang dimana Ki Sendang Karya dan para pasukan telah tertangkap. Namun Radiaksa berhasil meloloskan diri dari situasi tersebut. Dan pada akhirnya digiringlah Burhanuddin dan Kiai Makdum sekaligus seluruh pasukan Laskar Pejuang untuk dibawa ke markas kompeni. Ikat Burhanuddin dan Kiai Makdum. Masukkan mereka bertiga ke dalam cikal. Ayo. Berdiri. Buka 4 orang Laskar. Suruh dorong kereta. Ya. Cepat! Cepat. Ayo, cepat. Dorong kereta! Di saat di perjalanan, tiba-tiba datang Ki Gendeng Panjalu untuk menyelamatkan para Laskar Pejuang. Namun Kapten Louis dan Ki Karta menghadang Ki Gendeng Panjalu. Dengan perintah Kapten Louis, Rengganu sekaligus pasukan kompeni bergegas membawa pasukan Laskar Pejuang menuju ke markas kompeni. Rengganu, selamatkan para tawanan. Baik, Tuan. Bawa semua tawanan, ikut aku. Ya. Cepat.
terjadilah pertempuran Ki Gendeng dengan antek-antek company tersebut. Jangan bangga dengan kehebatanmu, Panjalu. Terimalah keris sukmaku ini. Dengan kesaktian Ki Gendeng di kala itu, para antek-antek company pun tak sanggup dan berujung modiar melawan Ki Gendeng Panjalu. Akan tetapi, Kapten Louis mengetahui kelemahan Ki Gendeng di kala itu. Dengan peluru emas, Ki Gendeng dapat ditumbangkan oleh Kapten Louis. Menyerah, maka ku jamin hidup mulia. Tidak, aku tidak sudi hidup bersama pengkhianat. Berarti guru ingin menantang maut. Ingat, peluru emas ini bisa melumpuhkan kesaktian guru. Dan dengan tenaga yang tersisa, Ki Gendeng juga berhasil melumpuhkan Kapten Louis tersebut. Sangat disayangkan, di detik-detik terakhir Ki Gendeng Panjalu, datanglah Haji Ahmad. Ia hanya menyaksikan akhir hidup Ki Gendeng Panjalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh besar kuasamu, ya Allah. Dan untuk selanjutnya, tak begitu jelas nasib dan kabar para pasukan Laskar beserta Burhanuddin yang tengah dibawa ke markas company. Alhasil, cerita akan dilanjutkan di video selanjutnya, yang dimana Jaka Gledek yang masih berkelana mencari tahu kedua orang tuanya seperti apa kisahnya. Tetap stay terus di AG92 channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan di video selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.